Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 25 ayat 1 sampai 22, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 23 sampai 28 ini teman-teman. Kita akan membahas tentang penebusan tanah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, waktu aku kecil, aku pernah nih melihat tetanggaku yang dikunciin pintu sama mamanya, karena dia selalu pulang malam. Di kota kecil tempatku tinggal, biasa sebelum jam 6, anak-anak sudah harus masuk dalam rumah. Tapi anak ini beda sendiri. Dia punya keberanian main jauh sehingga pulangnya malam. Dan karena itu dia dikunciin, gak boleh masuk rumah. Nah, kejadian itu terus berulang dan terngiang di telingaku. Dia selalu nangis kenceng, minta masuk rumah. Suatu kali aku bertanya, gimana sih rasanya dikunciin pintu? Dia bilang rasanya takut beneran gak boleh masuk, gak tahu mau pulang kemana, gak tahu mau tidur di mana. Rasanya seperti gak punya rumah untuk pulang. Seperti teks yang kita baca saat ini, orang Israel pernah merasakan seperti gak punya rumah untuk pulang. Hari ini kita akan menyelami satu bagian Alkitab yang mungkin terdengar teknis, tapi ternyata menyimpan pesan-pesan yang sangat menyentuh hati. Di balik aturan soal transaksi tanah dan penebusannya dalam Imamat 25 ayat 23-28, tersembunyi hati Bapa yang penuh belas kasih. Yuk kita gali makna terdalam dari hukum Tuhan soal tanah ini. Dan kamu akan menemukan bahwa urusan tanah itu bukan cuma soal properti, tapi tentang identitas, pengharapan, dan kasih Tuhan yang gak pernah membiarkan anak-anaknya kehilangan tempat untuk pulang. Gak kayak temanku yang rasanya seperti gak punya rumah untuk pulang. Teks yang kita renungkan hari ini adalah tentang pengharapan, karena di dalam kasihnya yang gak pernah berubah, Allah gak pernah membiarkan anak-anaknya kehilangan tempat untuk pulang. Di zaman kita hidup sekarang ya guys, kita tuh terbiasa berpikir kalau kita beli sesuatu, rumah, tanah, apartemen, itu milik kita sepenuhnya. Ada sertifikat yang menandakan itu milik kita. Beda dengan teks yang kita baca, Tuhan berpikir lain. Dalam Imamat 25 ayat 23, Tuhan berkata, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Segala milik kita bukan benar-benar milik kita. Kita ini cuma pengelola, pendatang, dan penumpang dalam dunia ini, karena Tuhanlah pemilik sesungguhnya. Sekali lagi ya guys, segala milik kita bukan benar-benar milik kita. Kita ini cuma pengelola, pendatang, dan penumpang dalam dunia ini, karena Tuhanlah pemilik sesungguhnya. Waktu kita merenungkan bagian ini, kita akan merasakan bahwa bagian ini mengajarkan kepada kita mengenai teologi kepemilikan dalam keadilan sosial, kasih terhadap sesama, dan bagaimana Tuhan menjaga agar tidak ada yang kehilangan segala-galanya secara permanen. Tuhan tahu bahwa dalam kehidupan akan ada orang jatuh miskin, kehilangan tanah, kehilangan hidup. Tapi Tuhan juga menetapkan sistem penebusan dalam bentuk kerabat dekat yang membeli kembali tanah yang dijual. Sedetail itu ya guys. Dan kalau nggak ada yang bisa menebus, Tuhan tetap buka jalan lewat tahun Yobel. Di tahun itu, semua tanah yang dijual akan dikembalikan. Semua orang bisa pulang. Tuhan bilang, aku nggak mau kamu hilang, aku ingin kamu pulang. Bayangkan, Tuhan bikin sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang mencegah kemiskinan struktural dan memulihkan martabat. Nah, kenapa sih sampai sedetail itu beliau mengatur kepemilikan?
Ya karena buat Tuhan, tanah bukan cuma properti, tapi identitas, warisan, dan pengharapan, dan kasih Tuhan yang gak pernah membiarkan anak-anaknya kehilangan tempat untuk pulang. Renungan ini menunjuk pada satu gambaran besar yang digenapi dalam Yesus Kristus. Dia adalah penebus kita. Emang kita gak kehilangan arah? Kita kehilangan arah, masalahnya justru masalah paling krusial, paling penting, paling dasar, karena kita kehilangan kemuliaan Allah yang disebabkan oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai kerabat yang menebus kita, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darahnya yang mahal. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuhan Yesus gak membiarkan kita kehilangan tanah milik kita. Tuhan Yesus gak membiarkan kita terasing dari Allah selama-lamanya. Dia datang masuk ke dalam penderitaan kita, membayar lunas hutang dosa kita, dan membawa kita pulang ke rumah Bapa. So, pertanyaan buat kamu hari ini, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus hari ini? Karena di dalam Dia ada tanah yang tidak akan pernah hilang, warisan yang tidak bisa dirusak, dan rumah yang tak tergoyahkan, tempat kita pulang. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Hari ini kita belajar tentang Tuhan yang sang pemilik segalanya, Tuhan yang melindungi, menyediakan, dan menebus. Dia tidak hanya peduli pada hukum dan ekonomi, tapi juga pada hati manusia yang kehilangan dan kesepian. Dan Dia mengajak kita untuk hidup dengan cara yang sama. Tidak serakah, tidak mengeksploitasi, tapi menjadi penebus kecil bagi sesama. Maukah kamu hari ini menjadi bagian dari tangan Tuhan, membantu sesamamu untuk pulang, bukan hanya secara ekonomi, tapi secara spiritual? Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang karakter Allah dari Imamat 25 ayat 23-28? Lalu, siapa di sekitarmu yang hari ini sedang kehilangan tanah dalam hidup mereka? Entah kehilangan arah, harapan, atau identitas? Dan yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi penebus kecil bagi mereka hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik segalanya, bahkan hidupku bukan milikku. Aku cuma pendatang, pengelola, dan tamu di dunia ini. Ajari aku untuk hidup tidak serakah. Ajari aku untuk membuka tangan bagi mereka yang kehilangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Dikau telah menebusku ketika aku kehilangan segalanya. Bawalah aku pulang dan pakailah aku untuk membawa orang lain pulang juga. Amin. Nah guys, jika kamu misalnya butuh cerita, butuh konseling, atau diskusi firman, kalian bisa hubungi di menjadimurid1@gmail.com ya. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.